Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Desi Andriani dengan NPM 210310101021 dari sesi A2 Grup C dari Paralel A. Di sini saya akan membahas tentang modul 7 praktikum kimia fisika, yaitu tentang absorpsi isotermal. Di sini kita akan membahas tentang pengertian absorpsi terlebih dahulu. Absorpsi merupakan proses perpindahan massa pada permukaan pori-pori dalam butiran adsorben. Perpindahan massa yang terjadi ini melalui batas antara dua fase, yaitu gas padat maupun cair padat. Bagaimana absorpsi ini dapat terjadi? Absorpsi dapat terjadi dikarenakan adanya gaya permukaan dan gaya tarik pada permukaan. Sifat dari masing-masing permukaan ini berbeda tergantung kepada susunan molekul-molekul zat. Setiap molekul inter ini dikelilingi oleh molekul-molekul yang lain, sehingga gaya tarik-menarik antar molekul ini hanya mempunyai gaya tarik ke dalam. Di dalam proses adsorpsi sendiri ada yang disebut dengan adsorben dan adsorbat. Adsorbat adalah zat yang diserap, sedangkan adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase fluida. Dalam proses adsorpsi sendiri terjadi pula yang dinamakan proses desorpsi. Desorpsi merupakan proses terlepasnya partikel adsorbat dari permukaan adsorben. Desorpsi ini menandakan bahwa telah terbentuk kesetimbangan yang dinamis dari adsorpsi. Selain itu, desorpsi juga dapat disebabkan oleh adanya sifat kompetitif perebutan situs adsorben yang aktif antara logam, sehingga menyebabkan ion saling terlepas dan larut kembali. Adsorpsi sendiri memiliki beberapa jenis. Berdasarkan kekuatan dalam berinteraksi, adsorpsi dibedakan menjadi dua, yaitu adsorpsi fisika dan juga adsorpsi kimia. Adsorpsi fisika sendiri terjadi apabila gaya intermolekulnya lebih besar daripada gaya tarik antar molekul atau gaya tarik-menarik relatif lemah antara adsorbat dengan permukaan adsorben, atau hal ini disebut dengan gaya van der Waals. Adsorpsi kimia sendiri terjadi karena adanya pertukaran atau pemakaian bersama elektron antar molekul adsorban dengan permukaan adsorben, sehingga terjadi proses kimia. Lalu, apa yang dimaksud dengan adsorpsi isotermal sendiri? Adsorpsi isotermal merupakan fungsi konsentrasi zat terlarut yang terserap pada zat pada permukaan larutan. Tipe adsorpsi yang dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme adsorpsi fase cair maupun padat pada umumnya menganut tipe isotherm Freundlich dan juga Langmuir. Isothermal Langmuir sendiri mendefinisikan bahwa kapasitas adsorpsi maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau monolayer adsorbat di permukaan adsorben. Sedangkan isotherm Freundlich sendiri itu mendefinisikan bahwa terdapat lebih dari satu lapisan permukaan atau multilayer dari site bersifat heterogen, yaitu adanya perbedaan energi peningkatan pada setiap site. Faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi sendiri yaitu ada luas permukaan, di mana semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak zat yang dapat terabsorpsi. Yang kedua ada jenis adsorbat, yaitu semakin tinggi polabilitas meningkatkan kemampuan adsorpsi molekul. Yang ketiga ada struktur molekul adsorbat, yang selanjutnya ada temperatur, di mana pemanasan atau pengaktifan adsorben akan meningkatkan daya serap adsorben terhadap adsorbat, menyebabkan pori-pori adsorben lebih terbuka. Yang selanjutnya ada pH, lalu ada konsentrasi adsorbat, dan juga ada kecepatan pengadukan. Apabila pengadukan terlalu lambat, maka proses adsorpsi sendiri akan berlangsung secara lambat. Namun apabila terlalu cepat akan menyebabkan kerusakan pada struktur adsorbat. Dan yang terakhir adalah waktu kontak. Pada percobaan adsorpsi isotermal, di sini bahan-bahan yang digunakan adalah asam asetat, aquades, karbon aktif, natrium hidroksida, etanol, dan juga fenolphthalein. Alat-alat yang digunakan sendiri ada Erlenmeyer, gelas ukur, beker gas, labu ukur, pipet tetes, spatula, kaca arloji, corok kaca, tali, kertas saring, kertas coklat, dan juga neraca analitik.
Di sini juga terdapat rangkaian alat titrasi yang terdiri dari buret, klem, statif, dan juga Erlenmeyer. Langkah-langkah dalam percobaan ini yang pertama, kita membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi yang telah ditentukan sebanyak 100 ml. Selanjutnya, ukur asam asetat sebanyak 50 ml dalam gelas ukur, lalu sisanya disimpan untuk dilakukan standarisasi. Yang ketiga, ukur larutan asam asetat sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk dijadikan sebagai larutan N/2. Selanjutnya, sisa dari asam asetat dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan aquades hingga mencapai batasnya. Lalu, ukur larutan ini sebanyak 50 ml dan disimpan ke dalam Erlenmeyer dijadikan sebagai larutan N/4. Nah, lakukan hal yang sama untuk larutan N/8, N/16, dan juga N/32. Selanjutnya, masukkan karbon aktif yang telah ditimbang ke dalam larutan N/2. Kemudian, tutup botol menggunakan kertas coklat dan lakukan hal yang sama untuk larutan yang lainnya. Yang kedelapan, tunggu hingga 1 jam untuk mencapai kesetimbangan dan kocok secara periodik. Yang kesembilan, saring larutan kemudian didapatkan filtrat. Dari filtrat ini kemudian ditambahkan fenolketilain sebanyak 2 tetes untuk dilakukan titrasi. Nah, yang terakhir, lakukan titrasi menggunakan larutan NaOH sampai larutan berwarna merah muda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.